Oke guys, jadi inilah kebun Angel Garden ya. Kalau banjir airnya, kalau banjir, kalau hujan, nih. Tuh, guys. Guys, ini kebun gua kalau hujan banjir semua. Langit gelapnya. Oke guys, ini di kebun Angel Garden sedang hujan deras ya. Nah, lihat kebunnya banjir. Banjir karena saluran pembuangan air rusak. Mengeri juga, banyak kilat guys. Ya. Air naik. Pohon pada merendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, kali ini gua lagi bareng bocil-bocil nih. Ya. Bocil-bocil mau ngapain? Mau ngincipin anggur. Ketawa. Mau ngincipin anggur trans ya. Nih. Oke. Pada metik sendiri atau gimana? Petik sendiri ya. Nah, si bocil ngambil satu, dimakan dulu. Rasanya kayak apa? Manis enggak? Manis. Bocil, anak adik gua. Nih anak gua, si bolang, makan dulu. Ada bijinya. Berapa bijinya? Manis enggak? Kunyah dulu. Manis. Nah, ini nih ketua bocilnya. Jadi ketua bocilnya nih. Tuh, ketua bocil. Set. Apa rasanya? Manis. Manis ya, tinggal makan. Mau lagi? Ambil lagi. Ini bocil. Set. Satu lagi, namanya Bisma. Oke guys, kali ini gua mau ngasih tahu cara perawatan buah di musim hujan ya, biar nggak pecah, dan hasilnya tuh kayak di belakang bisa dinikmatin semuanya ya, buahnya tanpa pecah. Tuh, udah banyak yang dimakan padahal belum 100% mateng.
tapi udah pada dimakan tuh. Wow, jadi bikin anak bahagia atau keluarga kita bahagia itu gampang, tinggal tanam anggur aja di depan rumah kita, jadi hasilnya bisa dinikmati oleh si bocil-bocil tuh yang di belakang. Itu ketua bocil tuh anak gua yang paling gede, namanya Najril Arianto, disingkat NJ, makanya kebun gua dinamakan NJ Garden, singkatan dari nama anak gua namanya Najril ya. Tuh. Pada senang sih bocil-bocil tuh ya. Jadi gua bakal kasih tahu cara perawatan buah di musim hujan ya. Jadi di tempat gua ini guys, kalau hujan hampir 1 jam itu airnya itu naik sampai mata kaki ya. Jadi tinggi kemarin tuh. Jadi sebenarnya nggak semua selamat sih. Ada juga yang pecah juga. Kalau bahasa sekarang tuh anggur tersenyum ya. Itu namanya. Jadi apa aja sih perawatan pembuahan di musim hujan ini? Oke, gua bakal kasih tahu. Ini dia perawatannya. Oke guys. Jadi ini rumusnya ya. Jadi di saat musim hujan itu yang harus kita jaga itu pertama tanah ya, atau media tanam. Kita gimana? Harus menjaga pH-nya. Nah, dan kedua daun atau klorofilnya ya. Nah, biasanya di musim hujan ini si klorofil daun ini akan menipis. Nah, jadi jangan sampai si daun kita ini menipis. Kita harus jaga agar terus daunnya itu hijau atau tidak menipis ya. Kita jaga si klorofilnya ini, karena di musim penghujan sinar matahari kan kurang, jadi fotosintesis juga si daun ini nggak bekerja maksimal. Gimana supaya si daun ini bekerja maksimal dan klorofilnya ini tebal ya, tebal terus apa ya, supaya tidak rentan dengan penyakit. Jadi kalau klorofil ini menipis, biasanya jamur akan mudah menyerang ke pohon kita. Jadi kita harus jaga si klorofilnya ini. Nah, jadi kita harus jaga tanah atau media tanam kita untuk menjaga pH-nya, daunnya juga supaya klorofilnya itu tetap hijau ya. Karena di musim penghujan itu banyak unsur nitrogen ya, yang bisa menyebabkan daun ini menguning kalau kelebihan unsur N ya. Jadi itu guys tuh. Jadi yang kita perlukan untuk menjaga media tanam atau menjaga pH kita gunakan ini kapur pertanian ya. Di sini gua makainya kapur pertanian nih, mereknya Kebomas ya. Dia mengandung kalsium 85%. Nih, pakai dolomit juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita paham tahu, karena di musim hujan itu kan pH naik ya kan. Jadi sebenarnya yang harus kita gunakan untuk media yang benar-benar basah itu sebenarnya kita harus menggunakan ini guys. Kita harus menggunakan belerang ya, belerang serbuk nih. Jadi ini gua mencontoh dari petani anggur yang ada di India. Jadi gua buka-buka website gitu, situs dari luar negeri. Nah, alhamdulillah gua ketemu situs dari India. Jadi kalau media tanamnya terlalu basah, mereka tuh menggunakan belerang bubuk ini guys. Mereka nggak pakai dolomit atau kapur pertanian. Jadi yang gua tahu itu yang ada di pertanian di India ya. Jadi kayaknya ini pembahasan ini bakal panjang nih guys. Nih. Jadi untuk media yang basah, yang benar-benar basah itu makanya belerang guys. Tapi untuk media yang drop gitu ya, tanah yang drop, pH-nya drop, jadi yang 5 ke bawah, itu kita pakai kapur pertanian, pakai batu gamping juga bisa, atau dolomit ya. Itu untuk pH yang drop. Tapi untuk pH yang asam, yang benar-benar basah gitu, kita pakainya ini, sulfur, belerang bubuk. Nih, pakainya, kita taburkan di media tanamnya. Dan alhamdulillah itu terbukti. Gua mencontoh dari petani anggur yang ada di India sana guys ya.
Jadi gua di situ komen di situs yang ada di luar negeri itu, alhamdulillah gua dikasih tahu bahwa harus pakai belerang kalau untuk media yang basah. Nah, itu untuk media tanamnya ya. Nih, untuk media tanamnya. Nah, gimana untuk menjaga si daun atau klorofil ini biar terus bekerja walaupun fotosintesisnya kurang karena sinar matahari simatnya nggak kurang gitu. Jadi untuk menjaga si daun kita supaya agar bisa bekerja maksimal, nah kita pakai ini magnesium sulfat ya, magnesium sulfat sama ini Maroke SOP. Jadi di sini gua mengganti KNO3, ini KNO3. Nah, KNO3 ini di musim penghujan gua nggak pakai karena ada apa? Karena ada unsur N-nya di sini. Ada nitratnya sekitar 13% ya di KNO3 ini. Jadi KNO3 untuk musim penghujan gua nggak pakai. Gua pakainya ini. Maroke SOP atau pupuk kalium sulfat sama magnesium sulfat ya. Ini supaya apa? Supaya klorofil pada daun kita bekerja sempurna gitu. Tidak apa, klorofilnya tidak menipis. Nah, dan untuk aplikasinya kalau di musim penghujan itu kadang-kadang gua kocor, kadang-kadang gua juga nggak kocor, gua apa namanya dipendam ya. Gua pakai ini nih, Maroke subur kali. Dia kandungannya itu 30% kalium, 17% sulfur sama 10% MgO. Jadi di sini gua benar-benar nggak memakai unsur N ya di musim penghujan ini. Gua nggak pakai unsur N. Nih. Jadi gue pakai Maroke subur kali. Jadi karena unsur N udah terlalu banyak di musim penghujan karena ada nih N bebas juga dari air hujan ya. Jadi gue ganti. Nah, dan gue juga pakai ini kalsium manohara. Ini. Karena di musim penghujan itu emang banyak unsur N yang bebas. Di manohara ini kandungannya kalsium 95%, magnesium, zinc, SiO2 ini silika ya, silika. Nah, silika ini penting buat menahan pohon daun anggur kita dari serangan jamur. Nah, SiO2 ini silika. Dia buat menahan buat kekebalan daun kita supaya tidak mudah terserang jamur. Dan ada Fe, besi dan boronnya juga. Nah, boron ini fungsinya kalau di pembuahan itu dia bisa menambahkan gula juga, memecah karbohidrat menjadi glukosa si boronnya itu. Ini nih yang di itunya untuk perawatan buahnya. Jadi buah kita biar tetap manis ya. Oke, gimana sih cara aplikasinya? Kita balik lagi ke kamera depan. Nah guys, tadi itu rumus atau penjelasannya ya. Gua jadi benar-benar tidak memakai unsur N di musim penghujan ini. Itulah perawatan buah gua. Dan ada tambahan juga satu nih, ini asam amino. Jadi asam amino ini gua bikin sendiri ya. Karena gua pedagang hasil laut ya, gua kalau pagi itu jualan ikan, udang, cumi. Jadi jeroan ikan itu gua bawa pulang. Nah, gua bikin asam amino. Jadi asam amino ini campurannya jeroan ikan, nanas sama gula merah. Jadi gue bikin asam amino di sini. Nah, fungsi asam amino itu buat apa sih di musim penghujan ini? Jadi si asam amino ini bisa mengatur kelebihan unsur N yang ada di dalam tanah, guys. Jadi kalau ada unsur N yang berlebih, maka tugas si asam amino ini yang mengatur supaya unsur N yang terserap di pohon kita tidak berlebih gitu. Nah, inilah fungsi asam aminonya ya. Jadi daripada gua beli mahal si asam amino ini, jadi gua bikin sendiri. Kalian juga bisa guys, dari jeroan ikan limbah ya, kita pakai nanas. Jadi jeroan ini, ikan ini enggak berbau guys, ini wangi nanas. Jadi memang prosesnya agak lama. Jadi sebenarnya ini belum sempurna ya jadinya ya, masih
tuh masih ada ini, tapi boleh kita pakai. Jadi ini udah 2 bulan guys. Jadi proses pembuatan asam amino ini sekitar 3 bulan dia baru sempurna jadinya. Jadi ini baru 2 bulan kurang nih, tapi udah bisa dipakai. Jadi ntar kita ambil cairannya buat menyemprot ke daunnya. Jadi kalau penggunaan asam amino itu di musim penghujan, jangan melalui tanah guys, karena di musim penghujan banyak bakteri aktif yang bakal memakan asam amino yang kita berikan di pohon kita. Itu penjelasannya guys ya. Itu harus benar-benar dipahami. Jadi makanya kalau nonton tuh jangan setengah-setengah. Kalau nonton di YouTube itu penjelasannya ya, jangan setengah-setengah. Kita harus full. Kita dengar, kita pahami. Jangan kita langsung telan guys. Kita telaah dulu, kita masak dulu apa yang gue sampaikan. Oh ini bener enggak, oh ini bener enggak gitu. Kita harus telaah dulu, kita harus masak dulu apa yang gue sampaikan di sini. Jangan kita langsung percaya, kita praktekkan dulu, ya kan? Jadi kenapa gue ini? Karena ini udah terbukti di kebun gua, alhamdulillah, walaupun di musim penghujan, buah di tempat gua aman. Nah, lihat nih, buah-buah di tempat gua lagi banyak guys. Nih, Jupiter, nih, Dickson, ya, Dickson, ini Jupiter. Kan tempat gua lagi gua buahin semua. Di sini juga ada bogema. Bogema yang mulai kerasan jadi merah, kemarin udah ada yang matang, ada yang ambil, gas nggak apa-apa, amal sedekah. Nah nih si bogema, dan di sini juga ada buset sampai habis ya. Jadi ini nih, kalau di kebun gua tuh, kalau gua bilang sama anak-anak atau ponakan gua, no, ada anggur yang udah bisa dimakan, pasti langsung habis guys. Nih kayak ini nih ya, gua juga pengen coba. Nah nih, ini trans lagi berbuah banyak, trans juga nih. Ini MF nih, MF. Ini MF juga. Ini MF lagi berbuah, lagi banyak guys di situ juga tuh. Nah, jadi kebun gua tuh muter. Jadi di sini tuh jalannya masuk sini, kalau masuk dari rumah gua ke situ, masuk sini muter. Nih, lagi banyak buahnya. Ya, ada yang lagi mekar, ada yang jadi berry, ada yang udah gede, ada yang udah gede lagi nih. Jadi jujur, di tempat gua tuh kalau hujan di sini banjir guys. Di sini banjir sampai mata kaki. Sini banjir karena saluran pembuangan air gua di sini kecil ya. Nih. Ini belum matang. Sebenarnya ini kalau matang merah guys, ini trans merah. Kalau matang merah. Cuman ini udah manis. Jadi kurang gua. Lihat Dickson buahnya. Ini Dickson. Berapa dompol nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dompol semua di sini semua. Jadi satu. Bingung gua nih. Kemarin gua tarikin sampai banyak yang merontok juga di Dickson. Lagi berbuah banyak di Dickson. Jadi, nah kalau ini bercak-bercak gini, ini biasanya akibat lalat. Lalat, bukan lalat buah ya, lalat biasa yang menempel nih. Oke, kita langsung ke aplikasi cara perawatan buah di musim penghujannya ya. Oke guys, kita ngopi dulu. Nah, jadi sini gue udah nyiapin air 5 liter. Air 5 liter ini buat si ini Maroke subur kali ya. Maroke subur kali. Jadi dia sebenarnya menurut gua ya, dia itu pupuk yang slow respon, artinya agak susah larut di air nih si subur kali ini. Dia kayak TSP
dia agak susah larut juga. Jadi untuk 5 liter, jadi ini pengganti KNO3 ini untuk 5 liter ya. Ini udah 5 liter. Jadi kenapa sih, pasti ada yang bertanya, kok Om pakai magnesium lagi, itu pakai MGS lagi, Mag-S gitu ya, atau magnesium sulfat lagi. Jadi si magnesium sama si sulfat ini guys, dia punya efek negatif, memperlambat pembesaran buah pada anggur kita gitu. Mau buah apapun, dia tuh memperlambat gitu ya. Dia punya efek negatifnya begitu. Yang tadinya buah yang kebanyakan unsur N itu cepat besarnya yang menyebabkan pecah. Jadi si magnesium sama si sulfur ini dia punya efek negatif, memperlambat pembesaran buah gitu. Nah, itulah fungsinya di musim penghujan. Dan kalau si magnesium MGS ini, si magnesium sama si sulfur ini, dia juga bisa kalau kita taburkan nih si sulfur ini, kalau kita taburkan ke tanah, dia bisa menyebabkan unsur N itu menguap ke udara, guys. Si sulfur tuh ya, si sulfur ini bisa menyebabkan membuat si nitrogen menguap ke udara. Makanya pakainya ini, kita jangan pakai dolomit, kalau bisa ya pakai itu. Ntar dulu ya, gua skip dulu karena si subur kali ini dia agak lama larutnya ya, takut durasinya benar-benar terlalu panjang. Nah jadi guys, ini pohonnya, sorry ini ada pohon cabai ya, bisa ngedikirain dulu. Jadi kita jaga media tanam kita dari yang namanya pH asam atau pH yang terlalu basah. Kita gunakan ini sulfur ya. Jadi caranya gampang, kita korek aja. Jadi sebenarnya ini udah contoh ya. Sebenarnya gue udah ngasih sulfur di sini. Nih, tuh. Nih, sebenarnya udah ada sulfurnya nih. Tuh. Ini sebagai contoh aja. Saya kasih sulfur sini di media tanamnya ya. Ya kalau pemakaian tergantung ya dari media tanam. Yang penting kita jaga supaya media tanam kita jangan terlalu basah. Sebab itu kita pakainya sulfur bubuk ya. Kita tutup. Nah, setelah itu kita pakai pupuk ini, subur kali ya, kita tuang aja langsung. Pupuk subur kali. Jadi jangan banyak-banyak airnya, cukup 5 liter aja. Karena ini juga sekarang lagi mendung ya, udah menyerap, terserap. Jadi selanjutnya daunnya kita semprot. Jadi gini, kita jaga daun kita supaya klorofilnya itu sempurna ya. Nih, inilah akibatnya kalau kurang simat. Nih, daun kita jadi lebar, klorofilnya tipis guys. Nih, jadi daun kita itu lemes, tuh lemes ya, akibat klorofil tipis ini nih, karena simat kurang tuh klorofilnya tipis ya. Jadi kita semprot pakai Maroke SOP sama magnesium sulfat. Nah, nih, alhamdulillah di tempat gua jamurnya kurang ya, buahnya berkurang sedikit, jamurnya jarang ada nih. Oke, kita aplikasi ini dulu. Nah, jadi sini gue udah siapin air 1 liter. Air 1 liter. Kita pakai Maroke SOP ya.
segini cukup. Merauke SOP sama ini magnesium sulfat. Aduh, udah gerimis lagi guys. Magnesium sulfat cukup segini, sendok kecil ya. Ini sendok es krim magnesium sulfat. Dan kita pakai mana sendoknya? Aduh, ntar dulu sendoknya hilang. Nah, dan kita pakai asam amino. Kita langsung campur aja. Ini asam amino bikinan gue sendiri guys ya. Asam amino cukup 1 sendok ini ya. Nah. Jadi ini baunya wangi guys, nggak bau amis ikannya karena ada nanasnya. Di asam amino dari jeroni ikan ini dia tuh berminyak, nggak apa-apa minyaknya guys. Setelah ini baru kita semprot ke media tanam kita. Jadi mungkin gua nggak bisa nyemprot sekarang ya, karena udah mulai gerimis guys tempat gua. Nah, udah gerimis ya. Oke guys, jadi gua nggak bisa nyemprot sekarang ya karena udah turun hujan. Jadi mungkin kalian paham lah. Setelah itu kita semprot pakai asam amino. Asam aminonya ketinggalan hujan. Nah, pakai larutan magnesium sulfat sama Merauke SOP ya, dan asam amino. Nanti kita semprot ke daun-daunnya karena sekarang gua nggak bisa nyemprot. Hujan udah turun guys. Jadi itulah perawatan buah di musim hujan. Nah, jadi walaupun di musim hujan jangan takut ya, karena di tempat gua tuh nggak ada GH, lepas semua tanpa GH. Tapi alhamdulillah buah-buah di kebun gua alhamdulillah jarang yang tersenyum gitu. Walaupun pecah tapi paling bergaris sedikit doang. Ada sih 1 atau 2 buah yang pecah gitu, tapi nggak banyak yang pecah. Jadi ya itulah perawatan buah di musim hujan. Makanya gua nggak takut gitu. Gua di sini gua juga banyak mencari referensi ya dari perkebunan yang ada di luar negeri sana. Kayak gua buka website dari Cina, website dari India, website dari Filipina sama Thailand juga. Gua buka-buka ya alhamdulillah. Di situ gua login ke situs mereka, ya alhamdulillah gua diterima. Gua tanya-tanya di situ, akhirnya mereka menjawab juga. Nah, di situ gue menjawab, bertanya baru sekedar kelas untuk penghobi ya, bukan kelas untuk pengkebun. Jadi sebenarnya mereka itu perkebunan anggur ya, orang-orang dari perkebunan anggur, tapi untuk skala hobi kita bisa gitu. Nah, tapi untuk skala hobi dilarikan ke perkebunan itu beda lagi pengaplikasian dan dosisnya guys. Nah, jadi gue ingetin sekali lagi, kalau yang namanya nonton YouTube itu kita harus sampai selesai guys. Mungkin ini pembahasannya panjang tapi bermanfaat gitu guys ya. Jadi gua lihat, gua sih kalau di Facebook gue jarang aktif ya, di Facebook jarang aktif. Gua paling di Facebook tuh sehari itu cuman beberapa menit doang gua buka FB. Banyak orang yang bermasalah dengan pecahnya buah anggur di musim penghujan ya, karena itu kekurangan. Jadi perawatannya gitu yang belum mengerti tentang si buah anggur di musim hujan ini. Jadi kita harus mengerti unsur hara apa yang diperlukan pada saat musim penghujan. Oke, cukup itu aja guys ya. Jadi kalau kalian penasaran kita lihat lagi nih. Jadi kalau kekurangan unsur hara itu, walaupun buahnya masih kecil kayak gini nih, kayak gini, dia tetap aja pecah guys nih ya. Ini buah masih kecil, tetap aja dia pecah karena kekurangan unsur hara itu ya. Tapi kalau kita bisa memenuhi unsur hara apa yang dibutuhkan
pada saat musim penghujan, ya, walaupun buah sudah sebesar ini, nih, gue bandingin, nih, dan nih, dia nggak pecah guys, ya. Dan rasanya juga manis. Jadi akhirnya yang bungkusan ini, maaf, biji. Jadi akhirnya yang bungkusan ini habis juga guys. Ya, di tempat gua tuh kalau anak-anak gua kasih tahu ada anggur yang udah matang udah pasti mereka serbu ya guys. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan tentang perawatan buah di kebun Anjet Garden, perawatan buah di musim penghujan ya, di kebun Anjet Garden itu. Jadi mudahan informasi ini berguna buat kalian, bermanfaat buat kalian. Jadi memang perawatan di musim hujan itu agak sedikit mahal guys ya, banyak pupuk yang kita pakai ya, karena kita di sini melawan alam guys ya. Jadi kalau pengen aman ya kita buahin di musim panas. Kalau sekarang ini kan bulan Desember. Jadi kita benar-benar tuh menentang alam guys. Ya, makanya wajar kalau kita perawatannya agak sedikit mahal. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Jangan lupa like and subscribe-nya buat kalian semua ya, supaya pohon anggur kalian buahnya tidak ada yang pecah. Oke. Salam menanam untuk kebaikan di bumi. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya bisa makan anggur secara gratis di pohon sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.